ayat 1 sampai 9 Bapak Ibu. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, sekali lagi saya ulangi, mungkin yang di belakangnya, dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 9 ya. Baik, kita membaca secara responsorial, nanti saya yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, bergantian sampai ayat 9 Bapak. Firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan saya rasa tidak asing lagi, dan saya percaya bahwa semua kita yang ada di tempat ini mungkin 99% mengerti tentang apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini. Nah, firman Tuhan berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur katanya. Saya percaya bahwa semua kita yang ada di tempat ini 90% ya, hampir rata-rata petani Bapak Ibu, dan tahu maksudnya apa yang diisi firman Tuhan ini tentang penabur Bapak Ibu. Nah, Yesus berbicara kepada orang banyak katanya. Setiap kali kita membaca ayat Alkitab, ketika ada banyak orang berkumpul Bapak Ibu, dan di situ Yesus seringkali membuat perumpamaan. Nah, ada tujuan utamanya kenapa Yesus ketika banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia, terus dia memperkatakan perumpamaan Bapak Ibu. Yaitu bahwa supaya setiap orang yang datang kepadanya mendengarkan isi firman Tuhan Bapak Ibu, atau mendengarkan perkataannya ya. Nah, hari ini bahwa Yesus dengan sengaja kalau kita melihat di sini mengucapkan di ayat 3 dikatakan mengucapkan banyak hal perumpamaan kepada mereka ya. Dan ketika Tuhan Yesus mengucapkan perkataan perumpamaan tersebut, kelihatanlah siapa yang yang benar-benar sebenarnya Tuhan Yesus mengartikan Bapak Ibu apa tujuan hidup yang sebenarnya, dan kelihatan siapa orang yang benar-benar mengikuti Tuhan yang sebenarnya. Amin. Amin. Ya. Saya percaya bahwa kita semua di sini mengerti apa yang dimaksud tentang firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Dan ayat 16 sampai 23 itu merupakan jawaban dari ayat 1 sampai ayat 9 yang dilontarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Bahwa perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, jawabannya kita lihat jelas bahwa di dalam ayat 16 sampai 23 itu sungguh jelas Bapak Ibu. Berbicara tentang seorang penabur ya. Ini menggambarkan kehidupan seorang orang percaya Bapak Ibu. Menggambarkan kehidupan orang percaya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ulangi kalimat ini, menggambarkan kehidupan orang percaya. Nah, bagaimana ketika dia mendengarkan perkataan Tuhan dan kelihatan siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang kurang sungguh-sungguh, dan siapa yang tidak peduli Bapak Ibu. Nah, jelas dikatakan ada 3 hal tadi Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa dikatakan di dalam ayat ini tentang perumpamaan ini Bapak Ibu, dikatakan, mari kita perhatikan di dalam ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Dan kalau kita baca sampai selanjutnya, ada 3 hal tadi Bapak Ibu, antara tanah yang berbatu-batu dan tanah yang tipis katanya, dan tanah yang bagus ya. Ini menggambarkan kehidupan kita orang percaya Bapak Ibu. Nah, hari ini saya buat judul firman Tuhan untuk kita tentang kebahagiaan dalam mengikut Tuhan. Amin. Saya percaya setiap orang percaya pasti ingin melihat kebahagiaan Bapak. Dan bukan hanya orang percaya, sebenarnya orang dunia pun pengen melihat kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam kehidupannya. Tetapi terkhusus kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita pasti ingin melihat kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam mengikut Tuhan. Nah, kebahagiaan yang sesungguhnya kita dapatkan bukan karena kita rajin beribadah, bukan karena kita rajin mendengarkan firman Tuhan, ya. Bukan itu kuncinya rupanya. Ya, mendengarkan firman Tuhan pun kalau tidak sungguh-sungguh tidak ada artinya Bapak Ibu. Nah, hari ini kebahagiaan di dalam mengikut Tuhan, ya. Sekali lagi saya katakan bahwa semua kita yang ada di tempat ini pengen melihat hal yang bahagia di dalam kita mengikut Tuhan. Amin. Meskipun sudah dijelaskan ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang akan kita alami ketika kita ingin mencapai kebahagiaan tersebut Bapak Ibu. Tetapi kunci utama dalam melihat kebahagiaan di dalam mengikut Tuhan, yaitu dari cara kita mendengar firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kunci utamanya di dalam bahagia mengikut
Tuhan yaitu ketika kita merespon kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, mendengar firman Tuhan. Ayat 16 dikatakan di sini sungguh jelas ya, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Yang artinya di sini Bapak Ibu bukan mata jasmani kita ini yang berbahagia, dan bukan karena telinga secara jasmani ini normal Bapak Ibu, bukan ya. Yang dimaksud bahagia di sana dikatakan ketika mata kita melihat ya, dan telinga kita mendengar hal yang baik dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Jangan salah tafsir ya. Ada banyak orang berpikiran bahwa ayat ini mengatakan ketika kita melihat, ketika kita mendengar ya sudah cukup Bapak. Tapi di sini bahagia karena kita dapat mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya Bapak Ibu. Nah, ada hal penting kita supaya kita bertumbuh. Amin. Amin. Iya, supaya kita bertumbuh Bapak Ibu. Kenapa kita harus berulang-ulang mendengarkan firman Tuhan? Kenapa tidak cukup sekali saja dalam ibadah mungkin ya? Maksudnya di dalam cuman sekali aja cukup. Kenapa harus berulang-ulang itu terus dikatakan? Dan kadang-kadang pun ayatnya itu aja seakan-akan begitu ya. Yang lalu sudah begitu, pesannya hari ini juga begitu. Perlu kita pahami Bapak Ibu ya. Berarti kita belum bertumbuh ya. Nah, saya katakan tadi yang pertama supaya kita bertumbuh di ayat 23 itu jelas. Amin. Kita melihat di dalam ayat 23, mari sama-sama perhatikan. Nah, kita baca secara sama-sama 2, 3, ya. Makan satu. Itu konsumsi. Nikah. Anak lepas ini makan.